Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li wajhihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa anna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Ketua PBI Zona 7, yang kami hormati pula Bapak Ibu sekalian, para hadirin jamaah di Masjid Masjid Al-Jamaah Pertamina PT Layang Cirebon. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah. Di malam ini Allah mudahkan kita untuk melakukan rangkaian ibadah. Selesai melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kita sambung dengan kajian bersama sambil menunggu sholat isya. Dan di sini perangkai antara satu ketaatan dan ketaatan berbeda. Nabi SAW menyebut aktivitas seseorang yang tidak putus ketika dia sedang melakukan ibadah lalu nyambung dengan ibadah berikutnya, beliau sebut dengan kegiatan riba. Apa makna riba? Berjaga. Umumnya riba dipahami sebagai bentuk berjaga di daerah perbatasan. Tapi ternyata riba juga bisa berlaku untuk orang yang menjaga kondisi di mana dia tidak putus dari ketaatan. Anda mungkin menunda makan malam, menunda ketemu keluarga, bahkan mungkin ada sebagian yang pulang kerja belum sampai rumah, nyampe di sini dulu, ngaji dulu sampai selesai baru kemudian pulang. Dalam sebuah hadis dari Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, "Ala adullukum ala ma tamhu bihi al-khataya wa tarfa'u bihi darajah." Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Lalu beliau mengatakan, "Isbahul wudu'i 'alal makan, wa kathratul khuta ila al-masajid, wa intidharus salati ba'da salat." Menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi mungkin orangnya enggak suka. Dan maksudnya adalah mungkin karena cuaca dingin atau ada luka di bagian anggota wudhu sehingga dia nggak suka kena air. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid, dia jalan kaki ketika sholat berjamaah. Yang ketiga, wantidharus shalat ba'da shalat, menantikan sholat setelah selesai sholat. Lalu dia mengatakan, fadzalikumur riba, fadzalikumur riba. Itulah riba, itulah riba. Sehingga boleh disebut orang yang melakukan rangkaian amalan tidak putus sebagai aktivitas riba. Karena suasana akan berbeda antara Anda yang dalam kondisi lepas dari tanggung jawab menjaga kesucian dengan orang yang ingin selalu menjaga kesucian. Misalnya dari maghrib sampai isya, Bapak tidak ingin pulang wudhu, jaga diri kan? Apa perasaan yang muncul di situ? Anda dalam kondisi siapa? Jangan sampai mikro, jangan sampai buang hadar. Akan berbeda ketika Anda sudah berada di jalan raya, ketika berada di rumah, mau buang angin kapanpun, nggak pakai perhitungan. Karena kita sedang tidak melakukan riba. Jadi bagi mereka yang sedang menjaga amal ketaatan, mereka sedang melakukan riba, dan itulah yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya di malam ini kita mau bahas satu tema yang mungkin penerbangannya masih 2 bulan muda.
bekerja di bulan Ramadan. Padahal masih lama. Sekarang bulan apa? Sekarang sudah masuk Rajab. Rajab mulainya berapa hari lagi? Dari akhir besok, dari kurang lebih 2 hari lagi. Kita berada di Jumadil Akhirah. Sehingga kurang lebih masih 2 bulan ke depan. Tapi Masya Allah, panitia sudah menyiapkan materinya lebih awal. Mudah-mudahan jumlahnya tidak hilang. Karena biasanya kalau dipelajari terlalu jauh, sampai pada kondisi yang sebenarnya sudah lupa. Kan masih 2 bulan. Berarti bisa dipelajari sama materi yang lain saya ya. Baik. Pekerja di bulan Ramadan. Dan materi ini atau tema ini adalah atas usulan dari panitia, bukan dari kami. Sehingga saya sempat tanya kepada panitia itu arahnya kemana? Maksudnya adalah coba berikan penjelasan tentang bagaimana pekerja yang ideal saat memasuki bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali terlebih dahulu dengan mengenal karakter bulan Ramadan. Nabi SAW menyebut bulan Ramadan itu sebagai bulan sabar, sebagai bulan sabar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari seorang wanita yang bernama Mujibah Al-Bahiliyah, dari ayah beliau yang merupakan sahabat Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain mengatakan dari paman beliau yang merupakan sahabat Nabi SAW. Intinya dari seorang sahabat yang berasal dari Bani atau suku Al-Bahili. Orang ini datang kepada Nabi SAW, lalu memperkenalkan diri, ya Rasulullah, ana Bahili. Ya Rasulullah, aku berasal dari suku Bani. Bahili yang mana? Yang setahun yang lalu pernah ketemu dengan Anda. Kemudian Nabi SAW, dulu kan kamu orangnya seger, penampilannya bagus, cakep, kok sekarang kurus kering kayak gini kenapa? Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, sejak saya meninggalkan Anda, jadi beliau ketemu sebentar dengan Nabi SAW, kemudian pulang balik ke kampung halamannya. Sejak aku meninggalkan Anda, aku berpuasa setiap hari, tidak pernah bolos kecuali ketika hari raya. Lalu Nabi SAW mengatakan, kenapa kau lakukan ini? Nah, di saat itu beliau memberikan saran, puasa sunnah apa yang sebaiknya dilakukan. Kata beliau kepada orang ini, sum syahras sabri wa yawman min kulli syahr. Lakukanlah puasa di bulan sabar dan sehari setiap bulan selain bulan sabar. Apa yang dimaksud dengan bulan sabar? Yang dimaksud bulan sabar dalam hadis ini adalah bulan Ramadan. Sehingga beliau perintahkan kepada sahabat ini, sahabat yang rajin berpuasa sunnah, kamu tidak perlu menyiksa dirimu seperti ini sampai kurus kering orangnya karena sakit-sakit berpuasa. Sum syahras sabri, silakan kamu berpuasa di bulan sabar, wa yawman min kulli syahrin, dan puasa sehari di selain bulan sabar. Berpuasa di bulan Ramadan dan puasa sehari di selain bulan Ramadan. Sehingga puasa sunnah di bulan Ramadan per bulan, dari Syawal cuma sehari, Dzul Qa'dah sehari, Dzulhijjah sehari. Itu pesan Nabi SAW kepada orang Bahili yang berasal dari suku Al-Bahili. Kemudian dia masih menawar, ini aja kuat, aku masih bisa sanggup berdiri. Kemudian ditambahkan dengan Nabi SAW sampai akhirnya beliau dikasih nasihat, sum syahras sabri wa syahrul hurum, berpuasa di bulan sabar dan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram bulan apa saja? Bulan haram adalah 3 berturut-turut, 1 terpisah. 3 berturut-turut apa saja? Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 yang terpisah, Rajab. Beliau diarahkan, silakan kau berpuasa di bulan Ramadan dan kerjakan puasa di bulan haram. 4 bulan yang tadi disebut.
Baik. Kemudian yang kita dari hadis ini adalah pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sum syahr as-sabr." Berpuasalah di bulan sabar. Kenapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan sabar? Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, "Syahrus sabri wa syahrul Ramadan." Yang dimaksud dengan bulan sabar di sini adalah bulan Ramadan. Wa aslus sabri, dan secara makna bahasa sabar itu artinya menahan diri. Dalam kosakata bahasa Arab itu kan banyak sinonim. Kata sabar secara makna bahasa artinya menahan diri. Karena itu dalam bahasa Arab ada batu yang disebut dengan sabar. Jenis batu tertentu itu disebut dengan batu sabar. Makanya terkadang kegiatan sabar itu akan membantu. Nggak usah bergerak, itu sudah masuk kategori diam, tidak melakukan aktivitas apapun seperti batu, itu sudah masuk kategori sabar. Fasumya siyamu sabran lima fihi min habsi nafsi. Maka puasa disebut sebagai kegiatan sabar karena ibadah puasa itu bentuknya adalah menahan diri. Sehingga kalau Anda perhatikan, dan 5 rukun Islam yang kita kenal, 2 kalimat syahadat ini itu gerbang seseorang untuk bisa masuk Islam. Lalu sisanya adalah amal. Pertama, sholat. Ini adalah amal badaniyah, amal fisik terbaik. Berikutnya zakat. Ini adalah amal harta, amal maliyah terbaik. Selanjutnya adalah haji. Ini gabungan antara badaniyah dan maliyah, ibadah fisik dan harta yang terbaik. Dan satu lagi puasa. Kira-kira puasa itu amal badan atau amal harta? Puasa itu amal badan atau amal harta? Amal gerakan apa yang dilakukan ketika puasa? Ada nggak gerakan khusus yang dilakukan ketika puasa? Nggak. Ada nggak bacaan khusus yang dilakukan ketika puasa? Ada? Nggak. Sehingga puasa ini sebenarnya amalan tanpa amal. Maka orang yang puasa andaikan tidur subuh sampai tidur bangun sholat duhur, tidur lagi sampai asar sholat, tidur lagi sampai maghrib. Sah nggak puasanya? Kenapa? Sepanjang dia tidak melakukan pembatal, makanya puasa itu amal tanpa amal. Karena sifatnya hanya menahan diri. Karena itulah hakikat dari puasa adalah seorang hamba bersabar. Maka siapa yang sanggup bersabar ketika puasa, dia manusia yang paling berhasil saat puasa. Sabar dari apa, Pak? Tentu saja bukan sebatas sabar dari makan dan minum, tapi lebih tinggi dari itu. Karena itulah tingkatan puasa yang terendah adalah ketika seseorang menghindari pembatal amal puasa. Tingkatan puasa yang lebih tinggi lagi pada saat sang hamba bisa menghindari pembatal puasa dan pembatal pahala puasa. Karena ada pembatal puasa dan ada pembatal pahala puasa. Contoh pembatal puasa apa saja? Makan, minum, hubungan badan, terus apa lagi? Mengalami haid, muntah dengan sengaja, ini bisa membatalkan puasa. Baik. Yang mungkin seperti ini masyarakat kita sensitif, sehingga yang tidak termasuk pembatal puasa sampai dianggap sebagai pembatal puasa. Awas kalau pas puasa tidak boleh bersihin telinga, udah kuping batal. Nanti kalau jatuh keluar darah batal, mentok dalam air batal. Bahkan kadang bersihin hidung. Kamu kalau ngupil pas puasa, karena memasukkan jari ke dalam hidung, sehingga semua bentuk memasukkan bernilai pembatal puasa.
pembatal puasa. Karena masyarakat kita untuk jenis pembatal puasa itu mereka sensitif. Makanya sampai yang bukan pembatal dianggap pembatal. Tapi ada jenis yang kedua. Yang ini tidak disadari oleh banyak orang sehingga sering dilanggar tanpa sadar. Apa itu? Pembatal pahala puasa. Karena banyak orang kurang menyadari, maka bisa jadi ada orang yang melakukannya dan dia merasa tidak ada beban apa-apa. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Berarti dia dapat pahala. Dia dapat pahala enggak? Kenapa enggak? Pahalanya hilang disebabkan karena puasanya sangat tidak berkualitas. Karena itu Nabi SAW mengingatkan dalam hadis dari Bukhari Muslim, waspada dengan yang namanya pembatal pahala puasa. Beliau mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi fala hajata lillah min ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak bisa meninggalkan, siapa yang tidak bisa meninggalkan qaul zur, ucapan dusta, wal amal bihi, dan amal zur. Amal zur adalah semua amal maksiat. Fala hajata lillah min ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh kegiatan dia meninggalkan makan minumnya. Allah tidak butuh puasa. Coba Bapak Ibu, puasa yang merupakan amal taat, ritual, bisa tidak bernilai gara-gara orangnya tidak bisa meninggalkan maksiat. Makanya mungkin di antara jemaah sudah sering mendengarkan apa yang saya sampaikan terkait pembagian ibadah. Ibadah itu ada dua. Yang pertama, ibadah yang bentuknya melaksanakan ritual amalia seperti sholat, puasa, zikir, dan seterusnya. Yang kedua, ibadah yang bentuknya taat kepada aturan agama, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang maksiat, meninggalkan hal-hal yang dilarang. Menurut Anda yang lebih berat mana yang lebih sulit dilakukan? Coba yang ngatur di sendok, tanyakan sama dia. Mana yang lebih sulit dilakukan? Amalan berupa ritual ataukah amalan berupa taat aturan? Yang mana Pak? Kok Anda bisa jawab itu kan? Kenyataannya banyak orang. Kenyataannya banyak orang. Sehingga ada nggak Pak orang yang rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, tapi di saat yang sama koruptor? Ada? Dia berhasil dari sisi ibadah ritual, tapi dia gagal dari sisi ibadah taat. Makanya kalau banyak orang tanya, Pak, katanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan yang taat. Tapi kenyataannya banyak orang yang rajin sholat, di saat yang sama dia kita maksiat. Kita pahamkan dengan cara seperti ini, ibadah itu ada ibadah yang bentuknya mengerjakan ritual, dan ada ibadah yang bentuknya taat kepada aturan. Tidak semua orang bisa berhasil dua-duanya, meskipun ini saling mendukung. Banyak di antara mereka yang sukses ritual, bahkan mungkin rajin haji, rajin umroh, rajin ke tanah suci, tapi dia korupsi kuota haji. Mungkin ya, mungkin itu ada di mana Pak? Tidak tahu, mungkin di Monoha atau di Wakanda ya. Tapi itu contoh, dia berhasil dari sisi ibadah ritual, tapi gagal ibadah taat. Makanya ibadah taat aturan ini menyebabkan ibadah ritual, kalau tidak dijaga dengan baik, menyebabkan ibadah ritual jadi tidak berfungsi. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari. Seorang sahabat lapor kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita fulana wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha. Fulana ini rajin tahajud, rajin puasa. Walakin tu'dhi jaraha bi lisaniha. Tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya." Kemampuan wanita dalam menyakiti orang lain pakai apa?
Lisan atau tangan? Lisan. Lebih jauh mana jangkauannya? Lebih jauh? Bisa tembus mata. Baik. Apa kata Rasulullah SAW ketika mendapatkan laporan seperti ini? Beliau mengatakan, la khaira fiha. Oh, itu apa yang ini orang menilai. Wanita seperti ini tidak ada. Innaha finnar, dia masuk. Sehingga aktivitas ibadah ritual tadi dianulir, tidak dilakukan oleh Nabi SAW gara-gara dia tidak taat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang ketika puasa dia tidak bisa meninggalkan aneka macam maksiat, Allah tidak butuh puasa. Ritual jadi tidak berlaku di saat orang tidak bisa taat. Makanya kalau ada orang yang suka komentar, itu ngapain sih? Kelompok isinya cuma pengajian. Kapan amalnya? Apa kau kira mereka tidak berakal? Yang ngaji itu Pak, dia sedang belajar aturan Allah untuk diamalkan. Bukankah ini sisi ibadah yang banyak orang gagal? Belajar agama. Kegiatan para ulama adalah belajar dan mengajar. Orang-orang yang belajar dalam rangka mengenal mana batasan yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, berkaitan dengan masalah muamalah, mana yang boleh diambil, mana yang riba, mana yang gharar. Itu kalau nggak dipelajari, ngawur semua. Dan mereka yang sanggup untuk belajar kemudian komitmen menjaga, berarti dia sedang ibadah taat. Yang tadi kita akui banyak orang gagal di sana. Kalau ada sebatas rajin ibadah ritual, iblis dulu rajin sebelum dia bisa besok. Makanya para ulama akan menjelaskan kenapa iblis itu berada dalam kerumunan malaikat. Ada iblis itu malaikat atau bukan? Apa ini? Sendiri mengatakan, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Yang diciptakan itu siapa? Siapa? Maka iblis itu siapa? Kok bisa tak ketemu dengan malaikat? Karena yang sama seperti Amalia. Ini salah satu di antara kunci sukses agar kita bisa mendapatkan pahala untuk ibadah itu. Selanjutnya, Rasulullah SAW menjadikan posisi ibadah puasa ini sebagai ibadah sabar, yang tentu saja bukan hanya sebatas meninggalkan makan minum, tapi bagaimana orang bisa sabar untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka arwah dari puasa yang sejatinya adalah ketika orang itu bisa menjadi manusia yang taat kepada Allah. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Hakikat dari puasa bukanlah puasa dari makan dan minum. Inna siyamu minal lagwi warrafath. Namun hakikat dari puasa adalah ketika seseorang meninggalkan praktek al-lagwu dan rafath. Ketika seseorang menjaga lisannya dengan baik. Di sinilah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah memberikan pesan. Kalau mau sukses berpuasa, jadilah manusia berwibawa. Bagaimana seorang mukmin itu berwibawa? Gimana caranya agar mukmin itu bisa menjadi manusia berwibawa? Meninggalkan maksiat. Orang yang dia berusaha untuk meninggalkan maksiat, dia akan jadi manusia berwibawa walaupun mungkin dia tanpa harta. Karena wibawa seorang muslim bukan terletak pada jabatannya, bukan terletak pada hartanya,
bukan terletak pada pinter otaknya, tapi wibawa seorang muslim adalah ketika dia menjadi hamba yang meninggalkan maksiat. Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'aka falyasum sam'uka wa basaruka minan nahari." Kalau kamu lagi puasa, maka ajaklah indramu untuk ikut puasa. Manusia itu bermaksiat sumbernya mana Pak? Yang paling banyak pendengaran atau penglihatan? Pendengaran atau penglihatan? Tergantung posisinya. Kalau kamu lagi puasa, ajak indramu untuk puasa. Pendengaranmu berpuasa, penglihatanmu berpuasa. Walisanuka minal kadhib, dan ajak juga lisanmu untuk berpuasa, jangan sampai berbohong. Wada'adal khadim, dan jangan sampai mengganggu orang lain, termasuk juga pembantu. Lalu kata beliau, wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah, jadikanlah dirimu sebagai orang yang penuh wibawa disebabkan karena orangnya meninggalkan maksiat. Makanya jangan Anda kalau memandang orang yang sedang berpuasa dengan manusia yang sama tapi tidak sedang berpuasa, nuansanya sama juga. Misalnya ya, Pak Budi, kesangkaan dalam di luar tanggung jawab penjara. Contoh saja, Pak Budi hari ini berpuasa, dengan Pak Budi besok tidak berpuasa. Anda melihat orang yang sama, suasananya beda sama. Kita merasakan pada saat orang itu sedang berpuasa, seperti wibawanya benar. Wibawa seorang hamba akan naik satu tingkatan ketika dia sedang berpuasa, karena orang ini meninggalkan maksiat. Sehingga saat kita lihat orang yang berpuasa, seperti kita menaruh rasa hormat. Seorang suami melihat istrinya berpuasa, dia menaruh rasa hormat. Istri dan suaminya berpuasa juga sama. Oh, bapak lagi puasa, sehingga mereka saling menjaga. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kewibawaan yang lebih pada orang yang sedang berpuasa. Makanya kalau Anda misalnya punya teman kerja yang rajin puasa sunnah, pada saat dia sedang berpuasa, kita mau makan itu kan suka, yang di tempat yang lain, yang kira-kira tidak dilihat oleh beliau. Padahal bebas saja orang ketika puasa sunnah, kita tidak berpuasa. Baik. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah, maka jadikanlah dirimu sebagai orang yang penuh wibawa. Wala taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa, dan jangan kau jadikan hari puasamu dan hari tidak puasamu sama saja. Kali itu akan sangat rugi jika di posisi orang itu tidak bisa mengkondisikan dirinya sehingga sama saja antara puasa dan tidak puasa. Baik. Nah, di posisi ketika dia menjadi hamba yang berwibawa, dia berusaha untuk menghindari maksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan diri. Karena itulah pada saat seseorang mau berbuat maksiat, masing-masing orang itu kan suasananya berbeda kan? Ada sebagian orang yang kalau mau maksiat dimudahkan, ada yang juga mau maksiat sulit karena dia tidak punya fasilitas. Dia mau melakukan sesuatu, kuotanya habis, ada yang dia punya internet lancar sehingga mau akses apapun sukses langsung dapat dengan aneka gambar yang bisa dia ingat. Kenapa yang ini dimudahkan maksiat? Dan ada sebagian orang yang mau maksiat itu dibuat sulit. Hasan al-Basri rahimahullah, beliau pernah menjelaskan, hanu alai fa'asal. Orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berbuat maksiat karena dia hina di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala arahkan dia untuk melakukan perbuatan yang hina. Sebab hamba ini berada dalam kerajaan Allah, maka pada posisi ketika hamba melakukan gerakan apapun tidak lepas dari kehendak Allah.
Allah lindungi sebagian dengan diberi hidayah sehingga dia dijauhkan dari mara bahaya. Dan Allah biarkan sebagian sehingga dia jauh dari hidayah, maka dia tenggelam dengan aneka pelanggaran yang dia lakukan. Orang yang suka berbuat maksiat itu manusia hina di sisi Allah, maka dibiarkan oleh Allah untuk melakukan hal yang hina. Maksiat itu hina atau tidak? Maksiat itu hina atau tidak? Maka karena dia hina di hadapan Allah, dimudahkan bagi Allah untuk melakukan tindakan yang hina. Karena itulah Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah pernah mengatakan, manusia yang menjaga diri untuk berbuat taat berarti dia memuliakan dirinya sendiri. Dan manusia yang membiarkan dirinya berbuat maksiat sama dengan menghinakan dirinya sendiri. Kata Imam Yahya bin Abi Katsir, ma akramal ibadu anfusahum bi mithli ta'atillah. Tidak ada perbuatan yang membuat seseorang hamba semakin memuliakan dirinya melebihi dari ketaatan kepada Allah. Tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh hamba sehingga seseorang memuliakan dirinya yang lebih mulia dibandingkan ketaatan kepada Allah. Wa la ahada ibadu anfusahum bi mithli ma'siyatillah. Dan tidak ada amalan yang membuat hamba semakin menghinakan dirinya selain bermaksiat dan durhaka kepada Allah. Maka saat kita berbuat maksiat dan kita sadar itu sangat maksiat, tapi dinikmati terus dilakukan, akhirnya apa? Dia sedang menghinakan diri. Tapi di saat kita sedang menjaga ketaatan, berarti sejatinya dia sedang memuliakan diri. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang menghinakan diri kita sendiri. Baik. Lalu kaitannya dengan masalah puasanya, yang namanya godaan untuk berbuat maksiat itu kan banyak, dan itu tadi sangat berbahaya bagi puasa. Sekarang saya tanya Pak, menurut Bapak lebih besar mana godaan maksiat di dalam rumah atau di luar rumah? Di dalam. Dari pertanyaan itu. Dan di luar mana godaan maksiat, di dalam rumah atau di dalam rumah? Di luar atau di dalam? Salah rumah? Nah? Di? Kalau Cirebon di luar ya? Kalau Jogja di dalam? Atau gimana? Baik. Secara umum kita memahami bahwa godaan maksiat di luar lebih besar. Sehingga ketika seseorang berbuat atau dalam posisi dia di luar rumah, potensi untuk berbuat maksiat pandangan mata, maksiat lisan ketika ketemu orang, maksiat tangan ketika bermuamalah riba, maksiat A, maksiat B, peluangnya lebih besar. Belum lagi gibah ketemu orang, lalu dia menggunjing tetangganya dan seterusnya. Zaman dulu ya, ibu-ibu kalau sudah selesai bersih-bersih rumah, selesai masak, selesai kegiatan rumah, keluar kemana Pak? Ke tetangga. Ngapain? Petan. Betul Pak? Sambil metani ngapain Pak? Gerengi. Maka Cirebon Pak nggak ada saja. Sehingga dia keluar rumah ke tetangga, ngopi masa silam sambil petan. Allah sambil lagi. Itu dulu. Maka semakin banyak dia keluar rumah, makin berpeluang besar untuk melakukan aneka maksiat. Karena itulah para ulama masa silam memberikan nasihat. Kalau ada peluang kemaksiatan dan fitnah yang besar di luar, sebaiknya kau bertahan di dalam. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ni'ma sawiyatur rajul baituhu yahfazu fiha lisanahu wa basarahu." Sebaik-baik kuil atau kuil lah, sawiyah, kuil tetangga
disebut dengan kuil. Maksudnya adalah untuk mengesankan kalau kamu mau fokus ibadah, di mana tempatnya? Kata Abu Darda, sebaik-baik tempat ibadah lelaki adalah di rumah. Karena rumah akan menghalangi dia dari potensi maksiat lisan, pandangan, dan mata. Rasulullah SAW pernah mengingatkan tentang aneka fitnah yang muncul di akhir zaman. Akan banyak sekali potensi-potensi fitnah, kekacauan, chaos, maksiat, dan aneka fitnah yang lain. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Lalu apa yang Anda sarankan untuk kami ya Rasulullah? Catat kalimat ini. Beliau menyampaikan sebuah pesan, "Kunu ahlasa buyutikum." Beliau mengatakan, jadilah kamu seperti karpet rumah. Karpet rumah itu gimana? Jadilah kamu seperti karpet rumah. Kunu ahlasa buyutikum. Maksudnya apa? Bertahanlah kau di rumah. Kalau kau ingin aman, terhindar dari potensi maksiat, rumah adalah shelter terbaik. Makanya kalau ada lelaki yang nggak betah di rumah, berarti perlu untuk diberi masukan lebih banyak. Sebab shelter terbaik bagi muslim adalah rumah. Karena itulah pada waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menyelamatkan Bani Israel ketika mereka dijajah di Mesir. Apa kondisi yang terjadi? Mereka tertekan, tidak punya kebebasan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wahyukan kepada Musa, "Wa idh awhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Jadi ritual ketaatan itu bisa menguatkan mental. Wa ja'alu buyutakum qiblatan, jadikan rumah kalian sebagai kiblat. Jadikan rumah kalian sebagai kiblat. Maksudnya apa? Jadikan rumah kalian sebagai pusat ibadah. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Sehingga di posisi ketika Bani Israel tidak bisa dengan leluasa melakukan ibadah di luar, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Bani Israel fokus di rumah. Lakukan ketaatan di rumah, lakukan ibadah di rumah untuk penguatan mental kalian. Itulah posisi yang terbaik. Karena itulah orang-orang saleh di masa silam, mereka ketika mau mengamankan dirinya hanya membatasi di dua tempat. Satu, rumah. Dua, masjid. Orang saleh. Sebagaimana keterangan yang akan disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, yang bagi lisain ayat ta'ahada sawmahu min lisanihi wala yumani. Selanjutnya orang yang puasa itu dia menjaga puasanya, menjaga lisannya, dan jangan suka berdebat. Wa yasunu sawmahu, dia lindungi puasanya. Kamu orang masa silam idza shamu qa'adu fil masajid. Kalau mereka lagi puasa, mereka itu banyak di masjid. Wa qalu, dan mereka mengatakan, nahfadhu shawmana, kami menjaga puasa. Jaga puasa di masjid. Sehingga kalau di masjid lihat aurat di masjid sama di rumah lebih besar mana? Ya, di rumah, orang istri, enggak di rumah. Dan kenapa mereka bertahan di masjid? Karena mereka mengamankan puasa, mengamankan ibadahnya. Wala yabta'u ahadan, dan orang kalau
sudah berada di masjid, mau melakukan maksiat itu enggak. Mau buka sesuatu yang jorok enggak berani, karena dia berada di masjid. Wala ya'malu amalan yajrahu bi saumah, jangan sampai dia melakukan amalan yang bisa mencacat puasa. Jadi bagi seorang muslim, posisi yang paling aman ketika terjadi peluang dan potensi maksiat di mana? Masjid dan rumah. Oleh karena itulah para ulama mensisilah mereka adalah orang-orang yang aktivitasnya kalau nggak rumah masjid. Abdullah bin Mubarak itu jarang keluar, dan dia banyak di dalam rumah, hanya pas salat jamaah keluar. Sampai ada orang yang tanya, "Alat tasawuf, apa anda nggak merasa kesepian? Kok di dalam rumah?" Terus kalau orang zaman sekarang kan, kalau lagi kesepian suntuk, buka YouTube, buka IG, hiburannya apa? Lihat dunia luar melalui medsos. Orang dulu nongkrong di kafe, nongkrong di kubu roda, nongkrong di pinggir jalan, itu orang dulu. Baik, sampai ada orang yang tanya kepada Abdullah bin Mubarak, apa anda tidak merasa kesepian? Apa kata beliau? Wa kaifa astawhishu wa ana ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku merasa kesepian di dalam rumah sementara aku ditemani para sahabat radhiyallahu anhu. Ditemani para sahabat dengan apa? Membaca hadis-hadisnya, membaca keterangan-keterangan mereka, sehingga saat para ulama itu membaca buku, seolah-olah di depannya itu ada ulama, dan itu yang bikin mereka betah. Sehingga dia betah, banyak baca, betah dalam posisi itu karena dia sedang dibersamai oleh teman-teman dekat, yaitu guru. Baik, terus kaitannya dengan pekerjaan di mana? Kalau tadi disuruh dalam rumah masjid, apa kantornya pindah ke rumah. Jadi WFH semuanya pas Ramadan ada keputusan ya kan? Bisa bebas selama Ramadan. Ya, gimana? Tapi Ramadan nunggu Covid dulu terus ya kan? Baik, sudah selesai insyaallah. Belum. Apa yang tadi kita sampaikan bukan berarti menghalangi seseorang untuk lebih produktif dalam bekerja dan beraktivitas yang lain. Kalau sekiranya Anda punya kewajiban dan tugas untuk keluar rumah dalam rangka kerja di kantor atau dalam rangka kerja di tempat-tempat tertentu, puasa tidak boleh menghalangi, karena Anda punya kewajiban. Sehingga harus tetap untuk bekerja, namun kondisikan semaksimal mungkin. Kalau tidak perlu keluar, sebaiknya jangan keluar. Biasanya tempat belanja itu lebih ramai apa? Ramadan itu di luar Ramadan. Ya? Lebarannya nggak belanja. Menjelang Lebaran, sehingga 10 hari terakhir yang seharusnya orang itu itikaf, malah banyak yang belanja. Tapi Pak, saya ingin sedekah Pak, dengan ngasih parcel. Saya ingin sedekah dalam bentuk memberi hidangan berbuka sehingga butuh belanja dan seterusnya. Baik, kalau memang seperti itu harapan Anda dan niat Anda, kita akuinya baik. Tapi kalau bisa jangan terlalu Ramadan, belanjalah sebelum Ramadan tiba. Sehingga mungkin kebutuhan-kebutuhan itu dipenuhi dulu, parcel-parcel yang mau dibagikan dipenuhi dulu. Nanti pada saat Ramadan tinggal kembali, sehingga Anda tetap bisa melakukan amal soleh dalam bentuk menderma ketika di bulan Ramadan, tapi perbekalannya sudah disiapkan sebelum Ramadan. Baik, sehingga intinya kalau memang tidak ada perlu ngabuburit, cuci mata dengan dosa, itu dilakukan sore hari. Sehingga pagi sampai siang dia tahan lapar, tahan haus. Begitu sore dosanya dicuci dengan dosa. Dosanya pahalanya puasa dicuci dengan dosa. Akhirnya apa? Bisa jadi puasa di hari itu tidak bernilai pahala. Allah. Baik.
Ada sholat atau ada saja, terus lanjut. Ada lagi. Izin mau ngambil gambar bentar. Sudah selesai. Kita akan mendengarkan azan terlebih dulu. Dan setelah ada insyaallah kita sambung lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kuli di pasar, kemudian mereka yang bekerja sebagai driver itu terkadang beralasan, aku kalau tidak kuat puasa, boleh nggak puasa selama Ramadan? Alasan karena aku harus itu. Baik, insya Allah kita bahas kasus seperti itu. Pertama yang perlu kita pahami bahwa tidak puasa Ramadan statusnya besar sekali. Karena kita tahu bahasanya puasa Ramadan ini rukun Islam dan meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur besar sekali. Seperti apa bentuk dosanya? Coba kita lihat hadis berikut ini. Dalam sebuah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, Nabi SAW pernah bercerita tentang mimpi dan mimpi Nabi itu wahyu. Dalam mimpi itu Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah aneka kejadian gaib yang hanya bisa diperoleh melalui jalur nubuwah, artinya hanya Nabi yang bisa memimpi. Salah satu di antara kejadian gaib itu, beliau mengatakan, aku diajak berangkat oleh dua malaikat. Fa'idha ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Kemudian saya melihat ada orang yang dia dijungkir bi'araqibihim dalam posisi ditusuk araqibnya. Araqib itu bentuk jamak dari kata urqub. Bapak coba pegang tumit, pegang tumitnya. Nah, di atasnya tumit itu ada apa? Tendon. Di posisi tendon itulah ditusuk, kemudian digantung. Jadi seperti orang jualan sapi. Dagingnya yang lain ditusuk di tendonnya, kemudian dagingnya dijungkir. Kata Nabi SAW, mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqatun ashdaquhum, dan pipinya robek sampai belakang. Tasiru ashdaquhum dama, pipi yang robek itu mengalirkan darah. Qultu, maka aku bertanya, man haula, siapa orang yang seperti ini nasibnya? Qala, malaikat itu menjawab, alladzina yuftiruna qabla tahillati siyamihim. Mereka adalah orang yang berbuka qabla tahillati siyamihim, sebelum waktunya berbuka. Dia sudah makan, dia sudah minum, dia nggak puasa atau membatalkan puasa. Lebih parah lagi, tidak puasa dari awal, sudah nggak punya niat puasa. Qabla tahillati siyamihim, sebelum waktunya berbuka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, juga Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Sehingga nuansa seperti ini yang sangat menakutkan, ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Selanjutnya, apa kerja keras itu bukan uzur? Kan dia harus mencari nafkah untuk diri dan keluarganya, dan gak ada pilihan yang lain. Mau kerja apa? Masa selama sebulan dia gak kerja? Baik, para ulama telah menjelaskan kasus macam ini, dan mereka menyampaikan pada asalnya kerja keras itu bukan uzur syar'i, maka tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan faman kana minkum maridhan aw ala safar, siapa di antara kalian yang sakit atau dia sedang sakit.
Sementara pekerja keras di masa silam sudah ada. Sehingga karena ini tidak disebutkan sebagai bagian dari udzur yang diizinkan oleh Allah, maka kita tidak sebut hukum asalnya kerja ini bukan udzur untuk membolehkan seseorang tidak puasa. Tapi ada kondisi di mana ketika orang memang betul-betul nggak sanggup puasa, sehingga saat dia bertahan dalam keadaan panas sampai membuat dia hampir pingsan. Nah, di posisi itu, jika puasa menyebabkan orang yang sakit atau puasa menyebabkan orang ini hidupnya jadi nggak normal, misalnya sampai pingsan atau bahkan cacat permanen, maka dia boleh tidak puasa. Jadinya gimana Pak kesimpulan untuk kerja keras tadi? Pertama, seharusnya dia bisa menahan diri. Dia diberi oleh Allah kesempatan selama 11 bulan untuk apa? Beraktivitas tanpa puasa wajib. Bisa nggak dia tabung selama 11 bulan tadi untuk misalnya dia mengurangi tensi kerja dia selama sebulan di bulan Ramadan, sehingga pas bulan Ramadan kalau memang dia nggak sanggup untuk kerja panas-panas, mengeluarkan tenaga besar, saya sudah nggak sanggup, nggak betah saya, ya sudah, berarti kau nabung selama 11 bulan untuk bisa libur di bulan Ramadan. Ini pilihan yang pertama. Yang kedua, nggak bisa Pak, pendapatan saya per hari rata-rata hanya 100.000, paling banyak 150, jadi itu habis. Sehingga kalau saya diminta untuk nabung dalam rangka untuk kerja, dalam rangka untuk tidak bekerja selama 1 bulan Ramadan, saya nggak sanggup. Keluarga saya bisa nggak makan. Baik, jika demikian, Anda pertahankan untuk puasa sampai pada titik Anda nggak sanggup untuk kerja sambil berpuasa, maka Anda berhenti kerja. Dapat berapapun itu silakan Anda nikmati. Jika kurang, status Anda sebagai orang miskin berhak dapat zakat. Gitu. Sehingga kekurangan dia, misalnya yang saatnya sehari dia bisa dapat 100, karena puasa dia hanya kerja setengah hari, hanya tinggal dapat 50. Kurang. Posisi Anda ketika kurang, berarti Anda sebagai fakir atau miskin, maka Anda berhak dapat zakat. Anda silakan mengajukan untuk bisa mendapatkan zakat. Kalau nggak ada yang menerima, catatan yang terima. Bagaimana kalau misalnya tidak ada dana zakat yang bisa Anda dapatkan? Anda sudah mengajukan ke Lazis A, Lazis B, Lazis C, dan nikah tempat-tempat mengumpulkan zakat, tapi nggak ada yang mau peduli dengan Anda. Kalau ngasih cuma dikit, 300.000, 500.000. Baik, kalau memang demikian, silakan Anda bekerja sambil puasa sampai pada titik sudah nggak sanggup lagi untuk puasa, baru di situ dibatalkan, belum nanti dikodok di waktu itu. Itu sudah terakhir ya. Ini sudah ya. Dan jadi nggak boleh dari awal kok nggak sahur Pak, harus niat langsung sudah niat tidak puasa. Ini nggak boleh. Padahal belum tentu dia nggak kuat. Kalau misalnya suasananya mendung, sering hujan, sehingga saat puasa dia misalnya merasa nyaman, alhamdulillah dia ketika pagi berpuasa sambil bekerja bisa bertahan sampai maghrib tanpa badan. Dan seharusnya dia harus tidak boleh kemudian dari awal berniat tidak berpuasa. Yang menjadi masalah, ketakutan itu jadi alasan. Pada udzur seperti ini hanya boleh terjadi, hanya boleh digunakan jika kondisinya sudah dalam keadaan sesuai yang dialami, real. Kalau baru sebatas diprediksi nanti tidak kuat, baru diprediksi loh Mas, belum tentu terjadi. Dan sebenarnya fisik manusia itu menyesuaikan. Kalau Bapak sudah terbiasa kerja tukang, sudah terbiasa kerja kuli, antara posisi dia berpuasa dan tidak berpuasa, badan itu sudah menyesuaikan. Ya kan biasanya kayak gini. Karena sudah terbiasa, walaupun kerja sambil berpuasa, dia tetap kuat.
karena badannya sudah terbiasa dengan kerja keras. Bisa dipahami? Maka orang tidak boleh kemudian dia menyerah sebelum dia mencoba. Pengeluaran keras jika ada orang yang dia pekerja kemudian beralasan nanti takut jangan-jangan nggak kuat, terus dari awal dia tidak berpuasa. Karena itu ada kaidah yulgha min adh-dhanni al-bayyin khata'uhu. Prasangka yang jelas salah itu tidak diakui, sehingga sebatas diprediksi. Ada prasangka dia akan tidak kuat saat kerja sambil puasa, ini tidak boleh jadi alasan apa? Untuk tidak puasa. Karena ternyata kenyataannya banyak sekali beberapa pekerja keras itu yang dia sudah sengaja gak punya niat puasa dari awal, karena merasa nanti takut tidak harus puasa dulu. Terus kerja Pak, ya silakan kerja. Sampai pada titik sudah sanggup Pak, sanggup silakan Anda berhenti. Kurang Pak penghasilan saya, Anda boleh minta saya. Kalau nggak ada yang ngasih, lanjut kerja, terus dia berbuka jika tidak kuat, kemudian nanti bisa dipotong di hari yang lain yang lebih memudahkan bagi dia untuk bisa pokok puasa. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai tambahan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hadiah yang sudah disediakan oleh kami. Perkenalkan, di bulan Ramadan buka jam 10 pagi, boleh? Siapa yang dilayani? Kalau dia melayani orang yang wajib puasa, maka dia melakukan ta'awun dalam praktek dosa dan maksiat. Dan Allah melarangnya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi kalau dia melayani orang yang tidak wajib puasa, hukumnya boleh. Namun jangan terbuka. Ini masalah kepatutan dan menghormati bulan Ramadan. Terus gimana Pak? Ya misalnya ditulisi khusus bagi yang tidak wajib puasa, wanita haid, ibu hamil, terus siapa lagi? Anak, musafir, anak kecil, orang gila. Itu orang gila menjadi. Pertanyaannya sekarang, boleh nggak melayani non muslim untuk membeli makanan siang hari bulan Ramadan? Boleh atau tidak? Ya, boleh. Kenapa boleh? Karena non muslim tidak wajib puasa atau tidak puasa? Tidak wajib. Non muslim yang sudah balik, sudah dewasa, sehat fisiknya, wajib puasa atau tidak? Tidak. Ulama tidak. Ulama dan jadi ada namanya aslus syariah, amalan prinsip dalam syariat, dan ada furu' syariah, amalan turunan dari aslus syariah. Bagi manusia, dia berkewajiban untuk masuk Islam. Non muslim berkewajiban untuk masuk Islam. Ulama sepakat non muslim wajib masuk Islam, sehingga dia akan dihukum oleh Allah gara-gara dia tidak masuk Islam. Pertanyaannya, apakah non muslim sehingga di sini non muslim berkewajiban menjalankan aslus syariah? Apakah non muslim juga berkewajiban untuk menjalankan furu' syariah seperti sholat, puasa, dan seterusnya? Sementara posisi dia non muslim. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan mereka tidak wajib karena tidak memenuhi syarat wajib sholat, syarat wajib puasa, yaitu apa? Muslim. Dan ada yang mengatakan mereka wajib, walaupun andaikan melakukannya mereka batal. Wajib dalam arti Allah juga akan menghukum mereka disebabkan tidak sholat dan disebabkan tidak puasa. Sehingga non muslim
dihukum oleh Allah tidak hanya karena alasan dia tidak beriman, tapi mereka juga dihukum oleh Allah karena sepanjang hidupnya tidak sholat, sepanjang hidupnya tidak puasa, sepanjang hidupnya tidak melakukan ibadah. Dan ini pendapat yang kedua. Maka berdasarkan pendapat yang kedua ini, tidak boleh melayani non-muslim untuk tidak melakukan kewajiban. Sehingga kalau dia melanggar sendiri itu urusan pribadi. Tapi kalau muslim terlibat, nih kamu kan gak puasa, tak kasih makanan. Ini sisa sahur saya yang belum habis. Dan dia non-muslim, dosa gak yang ngasih? Nah itu salah satu contoh turunannya. Apakah muslim juga berdosa kalau dia menjual makanan kepada non-muslim? Menurut pendapat yang mengatakan non-muslim juga wajib puasa. Dia nanti akan dihukum oleh Allah gara-gara gak puasa. Di samping dia juga dihukum oleh Allah karena tidak beriman. Maka muslim tidak boleh ikut membantu dia untuk tidak puasa. Dan pendapat yang kedua ini insya Allah yang lebih kuat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menceritakan dialog penduduk neraka. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian nyungsep di neraka saqar? Apa yang menyebabkan kalian dihukum di neraka saqar? Apa jawab mereka? Qalu lam naku minal musallin wa la nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khairin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Kami dulu gak sholat, kami gak bayar zakat, tidak memberi makan kepada orang miskin, dan seterusnya. Alasan yang mereka sampaikan salah satunya tidak sholat, sehingga penduduk neraka dihukum oleh Allah yang dia kafir. Salah satu alasannya tidak sholat. Ini menunjukkan kalau mereka juga dihukum karena gara-gara tidak sholat. Oleh karena itu menjual makanan kepada non-muslim di bulan Ramadan dan aturan seperti ini dipahami sebagian muslim, tidak dipahami sebagian muslim. Akhirnya yang sudah paham mau bersikap yang melawan pertama sesama muslim, hormati yang tidak berpuasa. Ini kan kaitan terbalik antara yang ibadah sama yang tidak ibadah. Maka yang seharusnya dikondisikan lebih. Anda dikasih peringatan di depan. Ini adalah sekolah. Jaga, jangan bising. Hormati yang sudah usia. Dibalas, hormati yang tidak usia. Nah sekarang ujian dia harus dihormati, dia bebas. Yang sedang ada tugas harusnya dia dihormati. Makanya yang sedang puasa itu dihormati. Sehingga dulu kan orang liberal itu membalik keadaan yang ada di negeri ini. Hormati yang sedang tidak puasa. Ini terbalik. Dia menggunakan logika yang sedang bertugas dia mana yang puasa dan tidak puasa. Yang puasa, maka yang berpuasa dihormati. Oleh karena itu dalam posisi ini, maka apabila seseorang bekerja di warung atau apa, dia sampaikan saya minta shift malam saja, sehingga kerjanya dari mulai maghrib sampai jam 10 malam. Tidak pernah terawih Pak, nanti ada terawih sendiri malam hari. Karena terawih tidak harus dilakukan secara berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah melihat aurat istri biasanya saat ganti pakaian setelah mandi di kamar saat berpuasa, apakah membatalkan puasanya? Tergantung acara berikutnya. Suami tidak berdosa ketika dia melihat aurat istri, sehingga seorang lelaki yang melihat aurat istrinya baik dalam keadaan puasa maupun tidak puasa tidak mempengaruhi status keabsahan puasanya dan tidak menurunkan pahala puasanya, sehingga pahala puasanya tetap baik-baik saja karena dia tidak berdosa.
Aisyah menceritakan bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan beliau pada waktu Nabi SAW berpuasa. Aisyah mengatakan Nabi SAW yuqabbiluni wa huwa sha'im wa huwa amlaku irbi. Nabi SAW menciumku ketika dia sedang berpuasa, tapi dia bisa menahan diri, maksudnya tidak keterusan sehingga tidak sampai bulan. Kejadian yang sama pernah dialami oleh Umar bin Khattab. Beliau datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, halaka Umar. Kamu melakukan apa? Kok tiba-tiba bilang halaka Umar bin Hasan? Inni qabbaltu imra'ati wa ana sha'im. Aku mencium istriku ketika aku sedang berpuasa. Lalu Nabi SAW memberikan sebuah kias analogi. Ara'aita law tarakta. Wahai Umar, kalau kamu berkumur, kira-kira puasamu batal? Orang berkumur puasanya batal. Ya, kalau ditelan, tapi kalau nggak ditelan, sehingga dia berkumur itu seperti berada di garis yang sensitif, kebijukan. Walaupun ini sehingga orang puasa berkumur boleh. Ketika dia berkumur, kok kebablasan sampai ditelan? Itu seperti lelaki yang mencium istrinya, kebablasan sampai terjadi hubungan badan, batal puasa. Tapi kalau tidak sampai terjadi hubungan badan, tidak batal puasa. Wanita hamil atau menyusui yang benar qadha puasa atau fidyah. Pembahasan ini menjadi titik perbedaan pendapat ulama cukup panjang dan termasuk di antara khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama. Saya sebutkan di sana ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, wanita hamil atau menyusui, mereka hanya wajib qadha dan tidak perlu fidyah. Sehingga posisi mereka disamakan sebagaimana orang sakit. Orang sakit itu dia hanya qadha ketika dia sudah sehat. Baik. Terus gimana Pak kalau hamil, menyusui, hamil lagi, menyusui lagi, mengandung lagi? Orek. Jika kondisinya demikian, ya, berarti dia akan menunda qadha itu selama bertahun. Puasa tahun ini anak pertama, utang 2 tahun, hamil sama menyusui. Puasa tahun anak kedua, utang 2 tahun lagi. Yang bisa dia utang selama 2 tahun. Kapan bayarnya Pak? Nanti ketika dia sudah pensiun lagi. Berapa lama Pak? Mungkin bisa sampai 8 tahun untuk anak. Silakan. Boleh Pak ini? Boleh. Sehingga ketika dia tidak mampu untuk mengqadha karena betul-betul hamil lagi misalnya atau betul-betul menyusui, maka nanti dia boleh qadha dirapel di bagian belakang. Oleh karena itu sebenarnya begini, hamil ini bukan penghalang untuk puasa. Selagi ibu hamil ini masih bisa untuk puasa, dicoba untuk puasa. Ya tentu saja dengan rekomendasi dokter atau orang yang paham tentang masalah ini. Menyusui juga sama. Selagi kira-kira masih bisa dilakukan sambil berpuasa, jangan karena anaknya misalnya menyusui di usia 15 bulan. Itu kan sudah bisa pakai MT-ASI ya, makanan pengganti pendukung ASI. Jadi dia tidak harus meninggalkan puasa karena alasan menyusui. Kalau dia bisa berpuasa, bukan puasa. Baik. Dan alhamdulillah banyak sekali wanita-wanita hamil yang mereka hamil dalam kondisi yang berpuasa tidak mempengaruhi kesehatan hati, juga tidak mempengaruhi kesehatan jasmani. Dan nanti kita sarankan minta rekomendasi dari dokter agar tidak berlarut-larut kegiatan menunda qadha puasa. Pendapat yang kedua, fidyah saja dan tidak perlu qadha. Pendapat yang ketiga, fidyah dan qadha. Pendapat yang keempat, tidak fidyah dan tidak qadha.
dan hilang kewajiban. Yang keempat ini pendapatnya Ibnu Hazm, tapi ini pendapat yang lemah, dan kami sarankan, saran pribadi saya lebih memilih pendapat untuk orang yang dia punya atau dalam kondisi hamil atau menyusui. Kami sarankan, satu, selama masih bisa berpuasa, lakukan puasa jika dalam kondisi aman. Yang kedua, kalau tidak sanggup, maka nanti silakan qadha. Yang lebih tepat qadha, karena nas yang disebutkan dalam Al-Quran itu musafir dan sakit. Maka wanita hamil jika tidak sanggup dibiasakan sebagaimana orang sakit. Di saat safar dinas luar, mana yang lebih baik? Apakah tetap berpuasa atau membatalkan? Kalau safar keluar-keluar, mereka tetap memaksa puasa dengan niat sayang bolong puasa Ramadan. Puasa ketika safar itu tergantung apakah ganggu safarnya atau tidak. Karena Nabi SAW menyampaikan banyak dalil berkaitan dengan puasa ketika safar. Sebagian sahabat ketika safar dia berpuasa diizinkan oleh Nabi SAW. Dalam ayat yang lain Nabi SAW pernah mengatakan, laisa minal birri as-shaum fi safar. Bukan termasuk amal soleh berpuasa ketika safar. Dan ini beliau sampaikan ketika beliau melihat ada orang yang dikerumuni banyak orang kemudian ditutupi. Terus dia tanya, siapa itu? As-shaim ya Rasulullah. Dia lagi puasa ya Rasulullah. Jadi gara-gara dia puasa sampai ngerepoti banyak orang. Gara-gara orang yang puasa sampai ngerepoti banyak orang. Lalu dia mengatakan, laisa minal birri as-shaum fi safar. Bukan termasuk amal saleh puasa ketika safar. Yang ketiga, Nabi SAW pernah melakukan safar, dan dalam rombongan itu yang puasa 2 orang, beliau sendiri dan Abdullah bin Rawahah. Lalu para sahabat mengatakan, yang puasa tidak mencela yang tidak puasa, yang tidak puasa juga tidak mencela yang puasa. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW pernah dalam rombongan, sebagian sahabat puasa, sebagian tidak puasa. Saat singgah untuk istirahat siang hari dan musim panas, yang lagi puasa hanya bisa berteduh, sementara yang tidak puasa mereka kerja, menyiapkan tenda, menyiapkan air, menyiapkan perbekalan dan seterusnya. Lalu Rasulullah SAW memuji yang tidak puasa ini, dan beliau mengatakan, dhahabal muftiruna bil ujur. Yang tidak puasa borong pahala, karena dia lebih banyak melayani yang lain. Sehingga ketika di posisi dia tidak puasa, melayani yang lain dipuji oleh Nabi SAW. Sehingga kesimpulannya, ketika Ramadan bertahan puasa boleh dengan satu kondisi, Anda tidak terganggu. Tapi kalau misalnya Anda terganggu, jadi nggak bisa ini, jadi nggak bisa ini, nggak kuat ini, Anda lagi puasa, maka sebaiknya tidak puasa. Walhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadiah utama dulu, Masya Allah. Harta haram muamalah dengan. Siapa yang sanggup menghatamkan buku ini sebulan? Sanggup menghatamkan buku ini sebulan, langsung tak kasih. Oh baik, 1, 2, 3, 4. Baik, karena ada 4 berlipat. Penentunya usia berapa? 52, 40 harus 5, 4, 3, 5, 3. Selisih tahun. Akhirnya gini. Baik, 5, 3 ya. Bapak sanggup mengatakan ini sebulan.
Insya Allah. Bismillah. Ini aman. Ada yang sanggup menghantamkan ini sebulan? Oh, kecil. Sanggup menghantamkan Quran sebulan? Sudah bisa baca Quran? Sudah. Sudah. Bapaknya mau menghantamkan sebulan? Assalamualaikum. Baik, boleh nggak sih? Silahkan. Kelas berapa nih? TK. Masya Allah. Menghantamkan Al-Quran sebulan. Nanti kalau sudah dewasa ya. Buku Syama'il Muhammadiyah ini berisi tentang ciri fisik Rasulullah SAW dan tanda-tanda Nabi SAW. Baik. Pertanyaannya, siapa di antara jamaah yang paling banyak diutangi orang lain? Itu dia yang paling banyak diutangi orang lain. Berapa Pak? Yang kita mana? Pertanyaan 40. Yang di atas 40 berapa? 60. Berapa? 40 sama 60. Ada yang di atas 60? 230. 230. Di atas 230. Baik, pemenangnya 230. Biografi 60 ulama Ahlus Sunnah. Pertanyaannya, gimana? Ini kalau menanamkan sebulan kayak ini berapa? 5 bulan. Lama. Baik. Pertanyaannya, siapa yang anaknya paling banyak? Berapa? 5. 7. Ada lagi di atas 7. 7,5. Yang satu T. 7. Yang paling banyak 7 ya? Ada di atas 7? Siapa? Bapak berapa? Ahmad Yedid. Alhamdulillah. Pertanyaannya, mengapa orang yang berkuasa itu berwibawa? Menaati perintah, terus menjauhi larangan Allah. Orang yang berkuasa lebih berwibawa karena bilang saya kasih silakan. Karena dia meninggalkan maksiat. Al-Quran ya. Untuk usia 60 ke atas, 60 ke atas ya, yang hafal juz 6, 60 ke atasnya yang hafal juz 6. Bapak usia berapa? 68. Ada lagi yang lain? Yang lebih senior dari beliau yang hafal juz 6. Baik, dapat hadiah langsung mushaf Al-Quran. Jadi, alhamdulillah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang di